Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Irma Kurnia Ilahi dengan NIM 2430106013. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang virus, yang mana ini adalah tugas video dari mata kuliah Biologi Sel dengan dosen penggampu Ibu Roza Hilmita MSI. Baik, apa itu virus? Sebelumnya pasti kita sudah mengetahui tentang virus, yang mana virus adalah agen infeksius mikroskopis yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel organisme hidup. Virus tidak dapat bereproduksi sendiri, mereka membutuhkan sel inang untuk mereplikasi materi genetik mereka. Virus dapat menginfeksi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, sejarah penemuan virus, yang kedua, ciri-ciri virus, dan yang ketiga, struktur virus, dan yang terakhir, reproduksi virus. Oke, yang pertama kita belajar tentang sejarah penemuan virus. Seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883, Adolf Meyer melakukan penelitian terhadap penyakit yang menyerang daun tembakau yang ditandai dengan munculnya bercak-bercak kuning atau belang-belang seperti mosaik. Adolf Meyer menyimpulkan bahwa penyakit ini bersifat menular. Dia melakukan percobaan dengan menyemprotkan ekstra getah dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Dia menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri atau racun yang sangat kecil. Seorang ilmuwan botani Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky. Dia membuktikan bahwa patogen yang menyebabkan bintik kuning pada daun tembakau bisa melewati saringan. Ini menunjukkan bahwa agen penyebab penyakit tersebut lebih kecil dari bakteri, sehingga dapat melewati saringan. Dan yang terakhir ada Martinus Benjerik. Dia menyimpulkan bahwa patogen mosaik tembakau bukan bakteri, melainkan partikel yang jauh lebih kecil dari bakteri yang menyebutnya sebagai virus lolos saring. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Yang pertama ada aseluler, yang kedua tidak memiliki sitoplasma dan organel, yang ketiga hanya memiliki satu jenis asam nukleat, dan yang keempat mikroskopik. Yang kelima, virus dapat dikristalkan. Yang keenam, parasit intraseluler obligat. Yang ketujuh, tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Yang kedelapan, bentuk-bentuknya berbagai macam. Lanjut, struktur virus. Yang pertama ada kapsid. Kapsid adalah lapisan protein yang mengelilingi dan melindungi materi genetik virus. Yang kedua ada asam nukleat. Virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya. Yang ketiga ada selubung ekor, berfungsi sebagai melindungi bagi materi genetik virus DNA atau RNA saat virus menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Yang keempat ada serabut ekor, berperan dalam mengenali dan menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel inang. Dan yang kelima ada lempeng dasar, berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor. Dan yang terakhir ada jarum penusuk, berfungsi sebagai alat untuk menyuntikkan materi genetik virus ke dalam sel inang, yang merupakan langkah penting dalam proses infeksi virus. Lanjut tentang reproduksi virus. Yang pertama ada tahapan absorpsi, yaitu langkah awal dalam siklus litik virus di mana virus menempel pada permukaan sel inang. Dan di tahapan kedua injeksi, di mana proses ini mirip dengan penyuntikan, di mana virus bertindak sebagai jarum suntik yang menyuntikkan materi genetik ke dalam sel inang. Lanjut, yang ketiga ada tahap eklivase, adalah tahap di mana virus mengambil alih sel inang dan menggunakannya sebagai pabrik untuk memproduksi komponen-komponen virus baru. Dan yang keempat ada tahap sintesis, adalah tahap di mana virus mengambil alih sel inang dan menggunakannya sebagai pabrik untuk memproduksi komponen-komponen virus baru. Lanjut, yang kelima tahap replikasi, yaitu tahap di mana virus memperbanyak materi genetik DNA atau RNA di dalam sel inang. Yang keenam ada tahap perakitan, di mana komponen-komponen virus yang telah diproduksi dikaitkan menjadi partikel virus yang lengkap dan siap untuk menginfeksi sel baru. Dan yang terakhir ada tahap lisis, yaitu adalah tahap di mana sel inang dihancurkan melepas partikel virus baru untuk menginfeksi sel-sel lain. Oke, lanjut pada siklus lisogenetik. Oke, lanjut pada tahap pertama dan kedua, itu sama dengan siklus litik. Jadi lanjut ke tahap penggabungan, yaitu adalah tahap yang penting untuk memungkinkan virus untuk mempertahankan keberadaan di dalam sel inang tanpa langsung menghancurkannya. Yang keempat, tahap pembelahan, di mana di tahap ini virus menyebar ke banyak sel inang melalui pembelahan sel inang sambil mempertahankan keadaan dorman.
Tahap kelima, pemisahan virus untuk beralih dari keadaan dorman ke keadaan aktif dan melanjutkan ke siklus litik. Dan yang keenam ada tahap eklivase, yaitu pada siklus ligostik adalah fase tersembunyi di mana materi genetik virus sudah masuk ke dalam sel inang, tetapi belum menghancurkan sel inang tersebut. Di tahap ketujuh, sintesis, yaitu virus mulai memproduksi komponen-komponennya untuk membentuk partikel virus baru. Dan pada tahap ke-8 ada tahap replikasi, yaitu lisogenetik memungkinkan virus untuk bersembunyi di dalam DNA sel inang dan bereplikasi bersama dengan sel inang. Dan yang ke-9 ada tahap perakitan. Dalam siklus lisogenetik adalah proses pembentukan partikel virus baru dari komponen-komponen yang telah disintesis. Dan lanjut ke tahap akhir, yaitu tahap lisis. Dalam siklus lisogenetik adalah proses pecahnya sel inang untuk melepaskan partikel virus baru. Dan berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus.